warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri HM Channel. Dan di video kali ini aku ada di dapur ya teman-teman. Tuh, aku di dapur. Ini adalah kantor aku, tempat pekerja aku, tempat aku mencari nafkah. Mencari nafkah guys, bahasanya cek. Jadi di video kali ini tuh aku mau sharing-sharing ya, sambil aku masak, mempersiapkan masak, aku sambil ngoceh-ngoceh gitulah biasa ya. Biar nggak bad mood gitu lah. Bad mood guys. Jadi di video kali ini aku mau menceritakan ya kisah aku, pengalaman aku pertama kali aku masuk ke Hongkong ya buat teman-teman semua. Dan mungkin kalian semua tidak menyangka, tapi ini adalah nyata dan fakta. Jadi ada cerita, pokoknya ada ya pengalaman aku pertama kali masuk ke Hongkong ya teman-teman semua. Pasti teman-teman semua nggak pada nyangka dan nggak pada pokoknya pasti akan terkejut seperti itu. Jadi begini teman-teman semua, saya mulai saja ya daripada saya harus berbahasa basi kelamaan. Kelamaan guys. Jadi suka duka atau ini jadi pengalaman pribadi saya ketika repot guys. Jadi pengalaman pribadi saya pertama kali saya masuk ke Hongkong ya. Ini buat teman-teman semua yang ada di PT, yang pokoknya yang ada di PT gitu ya, semangat selalu. Dan ini adalah pengalaman aku, semoga menjadi inspirasi atau menjadi persiapan untuk mental calon TKW ke Hongkong atau ke luar negeri kemana saja ya. Jadi begini teman-teman, muka saya ini termasuk muka pasaran ya teman-teman. Nggak tahu dari segi mananya, yang jelas muka aku tuh banyak banget yang mirip ya buat. Jadi pertama kali aku masuk ke Hongkong, ternyata muka aku kan memang di PT pun aku sudah dipertanyakan, muka aku tuh ada yang mirip gitu kan. Dan ada mirip, dia punya kasus itu orang gitu. Nah begitu aku masuk ke Hongkong ya teman-teman, aku baru masuk di bandaranya itu, baru turun. Kebetulan waktu itu tahun 2015. Aku tuh berempat dari Indonesia. Dan aku nggak bisa bahasa, udah pasti itu ya. Nah terus aku tuh sebelum masuk ke bandara Hongkong, masih di dalam bandara, belum keluar ya, itu aku dicekal teman-teman. Kalian percaya nggak, aku nggak boleh masuk, padahal aku tuh berempat, cuma aku yang nggak boleh masuk. Aku di stop, terus aku dimasukin di suatu ruangan. Karena aku nggak bisa bahasa, otomatis dia juga tahu kan karena aku non. Nah terus aku tuh disuruh nunggu di situ tuh ada hampir sampai setengah jaman kayak gitu. Untungnya 3 temanku tuh masih nungguin ada di dalam, dan aku tuh ada di ruangan itu sendirian. Mungkin petugasnya dia mungkin tahu ya, karena aku non, aku nggak ditanyain apa-apa, aku nggak tahu. Pokoknya paspor aku tuh diambil semua, surat-suratnya diambil. Pokoknya aku tuh tinggal aku sama kopernya aja aku belum ambil, aku diambilin sama temanku. Terus aku di situ tuh nunggu ada setengah jam. Habis itu kata dia tuh, terus akhirnya aku dipanggil, terus dikasihlah paspornya kan, dikasih lagi paspornya ke aku. Dia nggak ngomong apa-apa, karena mungkin kalaupun dia ngomong aku nggak paham. Terus udah gitu, itu pengalaman pertama ya, aku dicekal. Aku nggak tahu masalahnya karena aku nggak tahu bahasanya ya. Mungkin yang jelas muka aku tuh mirip orang yang pernah kerja di Hongkong dan dia punya kasus. Itu pertama, aku udah lolos, aku nggak ditanya apa-apa, cuman aku dicekal di bandara, nggak boleh masuk. Terus mungkin ya surat-surat aku dicek kali di komputer, dan ternyata mungkin hasilnya alhamdulillah nggak ada masalah kan. Aku udah lega, aku udah masuk lagi ke agent lah ya. Aku masuk ke agent. Nah giliran aku membuat KTP ya teman-teman.
Aku masuk ke agent, tidur semalam, paginya aku bikin KTP. Nah, begitu bikin KTP, hal kedua terjadi lagi dari petugasnya, dan katanya aku tuh pokoknya aku tuh mirip, ada orang yang mirip dengan aku, data aku, dia udah pernah kerja pokoknya orang yang mirip dengan aku itu bermasalah lah intinya di sini, dan aku dipanggil lagi. Kebetulan aku di situ duduk waktu bikin KTP, itu tinggal yang terakhir, maksudnya biasanya kan kursi pertama aku foto kayak gitu ya, terus itu kayaknya kalau nggak salah itu yang keduanya yang aku mau keluar itu aku ditanyain lagi, dan aku tuh nggak mudeng kan, bener-bener aku nggak mudeng sama sekali kata-katanya. Untungnya aku tuh ke situ tuh sama ada mbah-mbah yang dari agent yang nganter aku, terus dia yang ngejelasin kalau aku tuh belum pernah ke Hong Kong, dan akhirnya untuk yang kedua aku lulus lagi kan, alhamdulillah banget, aku udah seneng banget kan. Terus akhirnya aku ke agent. Nah, di agent pun ada lagi ya. Jadi ketika teman-teman aku udah bawa semua sama majikan-majikan, ada lagi aku tuh terakhir. Jadi aku tuh di situ tuh teman-teman aku udah pada diambil semua kan sama majikan di agent. Aku tuh udah yang pelongo, aku nggak bisa bahasa, aku diambil terakhir, katanya di cancel nggak jadi sore itu datang, itu aku udah down, bener-bener down. Jadi dari awal pertama kedua dan pengambilan aku pun sampai nggak lancar gitu, maksudnya terkendala gitu. Tapi alhamdulillahnya itu tadinya dari agent ngomong seperti itu, dan sorenya alhamdulillah majikan aku datang, teman-teman. Ya Allah, aku tuh di situ udah yang kayak, ya Allah, kalau memang aku sampai bener-bener lolos, aku bisa kerja di Hong Kong, aku nggak akan menyanyiakan waktu aku nggak mau menyanyiakan kesempatan aku untuk apapun yang akan terjadi kerja di sana. Aku akan berusaha untuk bisa kuat sampai aku bisa kerja dan menghasilkan apa yang aku inginkan sebelum aku berangkat. Itu yang menjadi tekad aku, benar-benar menjadi tekad aku. Pokoknya aku kayak aku harus bisa, halangan aku tuh udah banyak banget. Aku jadi selalu termotivasi seperti itu, teman-teman. Kayak gimana ya, aku bukannya nggak sayang sama keluarga aku atau anak-anak aku yang waktu itu masih kecil, tapi di situ aku ngerasa anakku ada orang tua, ada bapaknya kayak gitu kan. Jadi aku udahlah, aku harus kuat, aku harus bisa. Aku jadi seperti itu di hati aku. Makanya aku, ya terserah ya orang mau ngomongin apa soal aku, yang jelas semua tekad aku tuh semua tekad aku tuh berawal dari situ ya teman-teman. Aku udah ngerasain bagaimana rasanya ketika aku baru melangkah sudah seperti itu, dan aku dalam keadaan yang nggak tahu bahasa sama sekali. Itu di situ tuh menjadikan hati aku tuh, ya Allah, aku harus bisa, ya Allah, aku harus bisa. Di hati aku tuh seperti itu. Makanya aku bisa kuat itu karena tekad aku, dan aku percaya kok, walaupun aku meninggalkan anak-anak aku di usia yang masih kecil, tapi anak-anakku kan ada yang menjaga. Walaupun aku nggak bisa menjaga, karena aku tahu ketika aku menjaga di sana pun aku tidak bisa memberikan kebahagiaan karena aku nggak bisa berusaha. Kalau aku ada di sini, mungkin aku bisa meringankan beban anak-anak aku, juga beban kedua orang tua aku. Seperti itu teman-teman. Jadi kenapa aku sangat kuat tekad aku itu karena semuanya seperti itu. Berawal dari hati yang rasanya kayak apa gitu, udah mau masuk, ada aja halangan, dan halangan itu nyata teman-teman. Jadi aku kadang kalau ada orang ngomong itu, kalian tuh nggak tahu apa yang aku rasain waktu aku mau kerja gitu. Kalian tuh nggak ngerasain apa yang ada di hati aku. Makanya aku sedih. Makanya aku tuh sering ngacuhin
omongan orang, karena kalian tuh nggak tahu ya, karena orang yang ngomongin aku tuh nggak tahu sesungguhnya gitu. Aku tuh selalu jadi nangis. Jadi seperti itu ya teman-teman, kenapa aku sampai bertahun-tahun aku tuh selalu beranggapan aku harus kuat, aku harus bisa. Kapan lagi gitu kan, kesempatan itu tidak semua datang 2 kali. Dan yang jelas aku tuh ngerasa aku harus bisa. Orang lain bisa, aku pasti bisa. Aku selalu berpikirnya seperti itu, karena aku ada kesempatan kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua ya yang ada di Indonesia yang mau ke Hongkong, mau ke luar negeri manapun, tekadkan, bulatkan tekad kalian, jangan pelin-pelan ya. Karena apa ya, ketika kita ragu-ragu nanti hasilnya akan ragu-ragu. Buang ragu-ragu itu dan menjadikan semangat, menjadikan motivasi. Kalau kita berusaha pasti bisa. Dan seperti itu aja ya pengalaman dari aku. Jadi seperti itu aja dulu ya teman-teman, pengalaman aku untuk bisa masuk ke rumah majikan, karena memang perjalanannya sangat rumit. Dan ya sekali lagi karena muka saya ini terlalu pasaran ya, jadi mukanya ada yang mirip, dan itu mengakibatkan kerugian pada saya karena saya nggak tahu apa-apa, jadi hampir menjadi korban dari ketidaktahuan. Jadi itu adalah pengalaman saya untuk bisa masuk ke rumah majikan, untuk bisa masuk ke Hongkong. Jadi saya bersyukur sekali. Karena saya bisa betah sampai tahun 2022. Itu suatu kebahagiaan. Ya, suatu kebahagiaan lah ya, aku bisa betah sampai segitu. Dan sekali lagi untuk teman-teman semua yang mau ke luar negeri, semangat selalu, jangan patah semangat. Kita pasti bisa, orang lain bisa, kita pasti bisa. Dan itu tadi ya perjalanan dan kisah aku, lika-likunya aku untuk bisa kerja di Hongkong. Makanya aku kuat, makanya aku bisa sampai sekarang itu karena aku termotivasi oleh hal-hal yang membuat saya itu hampir tidak bisa masuk ke Hongkong ya teman-teman. Jadi memang ada sesuatu yang di hati aku tuh memang benar-benar membuat aku jadi aku harus bisa. Kalau memang aku bisa masuk, aku akan menggunakan kesempatan dengan baik selagi saya mampu dan selagi saya ada kesempatan. Itu adalah tekad saya dan motivasi saya untuk bekerja di Hongkong ya. Jadi untuk teman-teman semua, semangat selalu dan pokoknya semangat selalu lah ya untuk teman-teman semua. Udah dulu ya untuk teman-teman semua, itu adalah pengalaman aku sampai masuk ke rumah majikan ya. Jadi next time saya lanjutin lagi kisah aku, karena aku juga masih ada pencekalan di saat aku cutking ke Macau ya teman-teman. Aku harus mendapatkan seperti apa pencekalan aku ketika aku cutking ke Macau. Ikuti terus RHM Channel, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.